Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Nasruddin, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta dengan NIM 2532121359. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 7 SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus dengan materi Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, mengukir kekuatan iman. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7A. Pagi, sehat semuanya? Oke, alhamdulillah sehat. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Asrof. Kemana Mas Asrof? Ujian. Masya Allah, semoga Mas Asrof diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Oke, baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas Zenidan dipimpin berdoa, membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, doa sudah, kelas juga sudah bersih, atribut kalian juga sudah lengkap, berpeci, terus bernemtek. Baik, untuk membangun jiwa nasionalisme kita, sebelum kita masuk ke Quran Surat Al-Baqarah, mengukir kekuatan iman, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Baik, silahkan duduk kembali. Sebelum kita ke materi, kalian ada yang tahu tidak apa itu tentang keimanan terhadap hal yang gaib? Ya, Mas Zenidan, apa? Mempercayai bahwa Allah itu ada, bisa. Jadi semua yang hal gaib itu pasti ada dan yang ada dan diciptakan. Oke, selain itu di dalam Quran surat Al-Baqarah itu nanti ada tentang menginfakkan harta. Ada yang tahu apa itu definisi dari menginfakkan harta? Ya, Mbak Yasmin. Oke, menyisihkan harta untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Baik, jadi ini nanti kita akan belajar tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Yang tujuannya dalam pembelajaran ini adalah nanti diharapkan kalian mampu membaca, melafalkan, dan juga mengidentifikasi ayat-ayat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Baik itu nanti hukum bacaan atau isi kandungannya. Lalu berikut ini ada video yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Sebentar. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Video pembelajaran tentang tafsir surat Al-Baqarah. Silakan diperhatikan dan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa iman ialah percaya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang percaya, orang-orang yang membenarkan. Az-Zuhri mengatakan bahwa iman ialah amal. Ar-Rabi' bin Anas mengatakan bahwa orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ibnu Jarir mengatakan keimanan terhadap masalah yang gaib itu diungkapkan secara ucapan, secara keyakinan, dan perbuatan. Ada kalanya takut kepada Allah termasuk merupakan keimanan. Intinya, iman ialah membenarkan ucapan dengan perbuatan. Iman mencakup pengertian iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, dan iman kepada rasul-rasulnya. Dan pengakuan harus dibuktikan dengan perbuatan. Menurut pendapat kami, iman secara lugawi, secara bahasa, berarti percaya secara tulus. Seperti di dalam sebuah ayat, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina. Surat At-Taubah ayat 61, yang artinya ia beriman kepada Allah
dan mempercayai secara tulus orang-orang mukmin. Iman juga bermakna percaya seperti apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayah mereka. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Surat Yusuf ayat 17. Iman itu harus dibarengi dengan amal perbuatan sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah ayat, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang percaya dan mengerjakan amal soleh. Surat At-Tin ayat 6. Secara mutlak, iman yang dikehendaki oleh syarak ialah mencakup 3 unsur, yaitu keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Ubaidah, iman adalah ucapan dan perbuatan serta dapat bertambah dan berkurang. Ada yang menafsirkan iman itu dengan makna takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam firman-Nya, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, surat Al-Anbiya ayat 49, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka sedangkan mereka tidak melihatnya. Al-khasyah atau takut kepada Allah merupakan kesimpulan daripada iman dan ilmu, sebagaimana di dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Surat Fatir ayat 28. Kemudian lafaz bil ghaibi itu berkedudukan sebagai hal atau keterangan keadaan. Mengenai yang dimaksud dengan al-ghaib, ternyata ungkapan ulama salaf itu berbeda-beda, tetapi semuanya bisa dianggap benar. Abul Aliyah pernah mengatakan sehubungan dengan firman alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menurut Abul Aliyah makna yang dimaksud ialah mereka beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, dan hari kemudian, beriman kepada surga dan neraka, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga beriman kepada kehidupan sesudah mati, dan beriman kepada hari berbangkit. Ibnu Mas'ud juga pernah mengatakan bahwa gaib ialah hal-hal yang tidak kelihatan oleh hamba-hamba Allah, seperti masalah surga, masalah neraka, dan semua hal-hal yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna gaib ialah hal-hal yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa al-ghaib artinya Al-Quran. Atau bin Abu Rabbah mengatakan
bahwa orang yang beriman kepada Allah berarti beriman kepada yang gaib. Zaid bin Aslam mengatakan beriman kepada yang gaib ialah beriman bin Yazid Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud duduk bersamanya. Lalu kami menceritakan perihal sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang memasuki, tidak ada yang menetapi dan kekal di dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Menurut pendapat lain, ia berasal dari kata tosliyah, yakni memanggang kayu di atas api dengan maksud untuk meluruskannya, seperti makna yang terkandung di dalam ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan pada akhirnya menganggap bentuk asal sholat itu berdoa adalah pendapat yang paling sahih. Pembahasan mengenai zakat akan dikemukakan nanti pada bagian tersendiri. Demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat 3. Oke, itu tadi tafsir tentang Al-Baqarah ayat 3. Kita masuk pada materinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Di sini ada yang mau baca? Ya, Mbak Mikela, dibaca yang keras. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Masya Allah. Terus lagi, siapa yang mau baca yang cowok? Ya Mas Dafa. Mas Dafa, terus Mas Rafiq. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang Mas Rafiq. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekalian artinya, Mas. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat dan sebagian dari apa yang telah kami beri mereka menafkahkan. Baik, beri aplaus untuk kalian semuanya. Jadi itu ya, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang bil ghaibi, yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada hal yang gaib, wa yuqimunas salah, dan mereka itu yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Dalam surat ini atau dalam materi ini kalian juga akan belajar tentang hukum bacaan alif lam. Ada yang mau baca? Ya Mas Farhan baca, Mas Farhan. Yang keras Mas Farhan. Ya, kalau hukum bacaan apabila ada alif al-ma'arif al-ma'arif ya, bacaannya disebut ya, cara bacanya yaitu jelas atau terang. Oke.
Mim. Oke. Terus sekarang alif lam samsiah dibaca siapa yang perempuan? Jasmine. Dibaca Mbak Jasmine. Bacaannya disebut atau termasuk stop. Oke, jadi hukum bacaan alif lam itu ada dua, alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Oke, next. Astagfirullah. Nah, isi kandungannya Quran surat Al-Baqarah itu apa aja toh? Sekarang dibaca Mas Raisa, coba dibaca yang keras. Kelihatan? Nggak kelihatan. Atas adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat pertama orang bertakwa adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada yang gaib adalah yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, tidak dapat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, yaitu dua indera yang utama. dua indera yang utama dan Dari kelima panca indera kita, tetapi dapat dirasa hanya oleh verbal. Maka yang pertama sekali ialah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menciptakan sekalian alam kemudian. Itu percaya akan adanya hari kemudian, yaitu kehidupan kekal yang sudah dibangkitkan dari maut. Iman yang berarti percaya, yaitu pengakuan hal yang terbukti dengan perbuatan yang diucapkan oleh lidah menjadi. Oke, jadi isi kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3 itu ialah percaya kepada hal yang gaib. Percaya kepada hal yang tidak bisa dirasakan oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tapi diterima oleh akal dan diterima oleh hati. Jadi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini yang maha menciptakan semuanya. Tidak ada yang patut disembah selain Allah. Oke. Baik, setelah kalian melihat video terus kemudian mendengarkan atau membaca materi, Pak Udin akan membagi kelompok yang sudah Pak Udin bagi di awal tadi sesuai dengan kelompok masing-masing, sesuai dengan bangku masing-masing. Pak Udin akan bagi lembar kerja. Jadi nanti kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian. Pak Udin akan membagi lembar kerja. Kalian akan diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah sesuai dengan bangku kalian. Kelompok yang pertama nanti akan mengidentifikasi Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Terus kemudian kelompok yang kedua mencontohkan atau mencari contoh dan pengertiannya hukum bacaan alif lam. Dan kelompok yang ketiga menjelaskan keterkaitan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti semuanya? Baik, sekarang Pak Udin bagi lembar kerjanya. Kelompok 1. Kelompok 2.
Terus kelompok 3. Nih. Baik, silakan langsung berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing.
Oke, waktu tinggal 10 menit lagi. Waktu ya 5 menit. Dalam waktu 5 menit ini kalian sudah bisa langsung tentukan siapa yang maju, siapa yang presentasi. Ya 2 menit. Baik, waktunya selesai. Silakan persiapan kelompok 1 buat presentasi, yuk silakan. Yuk, dibaca aja, presentasikan. Oke, beri salam. Terus sebelum itu kita aplaus dulu kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zenidan, sami saya. Perkenalkan nama saya apa? Ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Silakan dibaca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Terus? Lafaz yang ke-1 yu'minuna itu artinya beriman. Terus wa yuqimuna, dan mereka mendirikan razaqnahum, telah kami beri rezeki kepada mereka. As-sholatu, salat, yunfiqun, mereka menafkahkan. Oke, sudah? Ditutup. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 siapa yang maju ke depan? Mbak Alisa sama Mbak Alia. Ini siapa yang mau baca? Oke, baca. Perkenalkan. Yang lain perhatikan dulu yang lain. Kasih sini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan tentang alif lam, Qamariyah dan Syamsiah. Silakan dibaca. Pengertian alif lam. Pembacaan alif lam terdiri dari 2, yaitu alif lam Syamsiah dan Qamariyah. Alif lam Qamariyah. Alif lam Qamariyah apabila ada al-ma'rif lam ta'rif bertemu dengan salah satu huruf Qamariyah disebut dengan izhar Qamariyah. Cara membacanya harus dengan jelas dan terang. Ada 14 huruf, yaitu ya, ha, ain, a, ba, ja, ha, ho, a, wain, fa, qaf, mim, waw. Alif lam Syamsiah. Pembacaannya disebut idgham Syamsiah. Cara membacanya harus dimasukkan di idgham an dan kepada huruf Syamsiah. Tulisannya tetap ada tetapi tidak dibaca alif lamnya. Ada 14 huruf, yaitu to, sa, sod, ro, ta, za, da, sa, nun, da, sin, do, lam. Contoh alif lam Qamariyah dan Syamsiah. Qamariyah al-Yahud, Syamsiah ad-Dolimina. Oke, sudah? Oke, ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Demikian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Yuk, sekarang kelompok 3 maju presentasi. Jadi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Diskusi kelompok kami dari kelompok 3. Ya, silakan dibaca. Iman kepada yang gaib. Peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi sebagai ungkapan beriman kepada yang gaib seperti mukjizat dari para nabi yang juga mencerminkan iman kepada yang gaib. Misalnya, Nabi Musa membelah Laut Merah atau Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Meskipun kita tidak dapat menyaksikan kejadian tersebut, iman kepada mukjizat merupakan bukti kepercayaan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
tahu keyakinan akan adanya surga dan neraka merupakan contoh iman kepada yang gaib. Mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama dalam Islam. Ayat ini mengingatkan bahwa sholat adalah kewajiban yang harus menjaga kualitas sholat. Memprioritaskan waktu sholat dan memperoleh ketenangan batin dari sholat adalah aspek penting dari ibadah seorang muslim. Seorang muslim melakukan sholat 5 kali sehari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat secara fisik, namun seseorang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir dan menyaksikan setiap gerakan dan doa yang diucapkan dalam sholat. Menginfakkan sebagian rezeki. Dalam kehidupan sehari-hari kita diuji dengan berbagai kesempatan untuk menggunakan harta kita. Sebagai contoh, seorang siswa yang menerima beasiswa menyisihkan sebagian uang belanjanya untuk membeli peralatan sekolah, buku, alat tulis untuk temannya yang kurang mampu di sekolahnya. Tindakan ini merupakan wujud tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk berbagi rezeki. Siswa-siswa yang menggalang dana untuk Palestina yang dikoordinir oleh Majlismu. Menggalang dana untuk Palestina adalah tindakan luar biasa yang mencerminkan kepedulian dan solidaritas dengan masyarakat yang membutuhkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, udah jelas semuanya ya. Dari pemaparan kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 tadi membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dari artinya dan kemudian arti perkatanya. Terus yang kelompok 2 tadi menjelaskan tentang hukum bacaan alif lam, di mana di hukum bacaan alif lam ini ada 2, alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Terus contohnya tadi juga ada kalau al-qamariyah bil ghaibi, kalau as-samsiah bisa asyamsu, seperti itu. Dan kelompok yang ketiga membahas tentang isi kandungan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Tadi isi kandungannya apa aja? Tentang beriman kepada hal yang gaib, terus mendirikan sholat, terus yang ketiga menginfakkan sebagian harta. Oke, sudah cukup jelas semuanya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya hari ini, iman kepada hal yang gaib sebenarnya dalilnya itu banyak, tapi kita belajar tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 3 yang isinya tadi beriman kepada hal yang gaib, bahwa meyakini Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang berhak disembah, terus mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta. Baik, anak-anak semuanya, karena jamnya sudah hampir habis, tinggal 5 menit lagi, Pak Udin akan melakukan refleksi. Pertanyaan yang pertama, dalam Quran surat Al-Baqarah itu ada kalimat iman kepada hal yang gaib. Ada yang tahu iman itu apa? Ya, Mas Zenidan. Cek sebentar, pakai mic. Ya, jawab. Iman ialah percaya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan perbuatan. Oke, beri aplaus buat Mas Zenidan. Jadi, iman itu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Terus pertanyaan yang kedua, refleksi yang kedua. Tadi kita sudah belajar tentang hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam itu ada berapa tadi? Siapa yang mau jawab, Cung? Ya, boleh. Hukum bacaan alif lam tadi ada 2, alif lam qamariyah dan alif lam syamsiah. Contohnya alif lam qamariyah yaitu bil ghaib dan alif lam syamsiah yaitu as-samsun. Oke, beri aplaus buat Mbak siapa? Mbak Sabita. Beri aplaus buat Mbak Sabita. Oke, terus pertanyaan terakhir. Contoh penerapan dalam kehidupan hari-hari itu seperti apa dalam menjalankan atau menerapkan Quran surat Al-Baqarah ayat 3? Ada yang mau menjawab? Ya, oke, Mas Raisa. Oke, sebentar, jangan dijawab dulu. Dengan kita beribadah kepada Allah. Ya. Dengan kita beribadah kepada Allah dan mengimani hari yang gaib, kita sudah menerapkan ayat tersebut. Oke, beri aplaus buat Mas Raisa. Baik, alhamdulillah sudah selesai kegiatan pada pagi hari ini menuju siang hari ini.
Jangan lupa untuk kalian tetap belajar dan nanti silahkan kerjakan halaman buku atau e-modul kalian dibuka halaman 15, silahkan dikerjakan. Romawi 1 dan Romawi 2 dikumpulkan di pertemuan berikutnya, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang zakat. Seperti itu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.